Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Maradona Damanik. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan seni musik di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 201698432456 dan NPM 229027495103. Hari ini, Selasa tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SMK swasta Yayasan Taruna Serotan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Iya, tepuk semua. Baik, Bapak melihat dengan semangat belajar kalian, kiranya di hari ini kita bisa sukses pembelajarannya. Tapi sebelumnya, Bapak akan mengabsen dulu bagi yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir di kelas? Hadir semua, Pak. Hadir semua, bagus. Artinya dalam kelas ini antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kiranya kita memanjatkan doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Bayu. Ada depan. Sebelum kita mulai pembelajaran atau kita berdoa menurut agama dan sejak kita masing-masing, doa selesai. Baik, terima kasih kepada kelas Bayu yang telah memimpin doa. Ada kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran kita di siang hari ini. Pak, semuanya berdiri dulu. Ya, bagi yang bajunya masih di luar, tolong dirapikan. Semuanya penduduknya udah rapi. Oke, ya silakan duduk. Perhatikan sebenarnya untuk ada sampah. Kalau tidak ada, berarti kelas ini bagus dalam menjaga kebersihan. Nah, sebelum kita ke pembelajaran materi kita, di sini Bapak akan membawakan materi tentang alat musik tradisional. Tapi sebelum kita ke materi, Bapak akan putar sebuah video musik yang berkaitan nanti dengan pembelajaran kita di berikutnya. Ya, simak bagus-bagus. Ini merupakan video profil pelajar Pancasila. Nanti begitu Bapak putar, Anda sekalian boleh mengikutinya sambil bernyanyi. Ini juga merupakan motivasi untuk semangat dalam pembelajaran. Ya, boleh diikuti ya. Yang mau bernyanyi silakan bernyanyi. Yang tahu lagunya bernyanyi.
dibacakan oleh salah satu penyanyi band terkenal coklat, Ikan. Di situ Anda bisa melihat perpaduan antara musik tradisional, musik modern, tarian, dan seni rupa. Jadi perpaduan antara 4 seni. Ada penarinya, ada alat musik tradisionalnya, ada alat musik modernnya, ada seni rupanya. Ya, bagus nggak videonya? Bagus ya. Diharapkan kepada peserta didik kami supaya lagu itu bisa dihafal, karena itu merupakan profil belajar Pancasila. Sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Bapak akan bertanya, apakah masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Silakan. Ya, Hikmah. Pertunjukan tradisional sebagai pengiring tari teater, Pak. Pertunjukan tradisional yang berfungsi sebagai pengiring tarian dan teater. Nah, sebelum ke sana ada motivasi yang peserta didik kami harus ingat atau pahami. Di sini dikatakan kunci sukses belajar itu adalah bukan siapa yang paling pintar atau yang pandai, tetapi siapa yang paling bersungguh-sungguh. Artinya, dalam belajar kita harus benar-benar punya niat dan tulus dan bersungguh-sungguh. Kepandaian dan keberhasilan itu bisa diraih dengan niat yang tulus dalam belajar supaya kita bisa memperoleh kesuksesan di kemudian hari. Pisau tumpul bisa diasah menjadi tajam. Orang yang kurang pintar, orang yang bodoh, kalau terus belajar dengan tulus bisa pintar dan meraih kesuksesan. Sini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu mengidentifikasi ragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan bunyinya. Yang kedua, mengidentifikasi ragam alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama tadi berdasarkan bunyinya, yang kedua cara memainkan, yang ketiga fungsi alat musik tersebut. Dia sebagai apa nanti? Sebagai pengiring acara kah? Sebagai pengiring tarian kah? Dan sebagainya. Ya, nanti akan kita bahas. Berikut tujuan pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu ada tujuannya. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi ragam alat musik berdasarkan sumber bunyi. Yang kedua, mengidentifikasi ragam alat musik dengan cara memainkannya. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi alat musik. Yang keempat, nanti setelah Anda di bagian PPD, Anda mempresentasikan kesimpulan tentang ragam alat musik tradisional Indonesia yang sudah kau kerjakan. Begitu kira-kira gambaran untuk pembelajaran kita nantinya. Ya, sini ada ragam alat musik berdasarkan sumber bunyi. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, Pandu, silakan. Alat musik ini pertama perintah dan dilakukan dengan cara pukul. Iya, pertama namanya adalah kolintang. Cara memainkannya dipukul, sudah jelas. Ada kainnya, dipukul. Ya, oke. Yang berikut, ada yang tahu? Ya, silakan. Itu musik yang namanya seruling yang dimainkan dengan cara tiup. Iya, 100. Masuk lagi. Seruling. Sepertinya udah tahu semua ini serulingnya, alat musiknya ya. Di mana-mana ada acara-acara keyboard-keyboardan pasti ya ada pakai serulingnya, udah tahu ya. Dengan cara ditiup. Oke. Yang berikut. Ada yang tahu? Ya, Tere, silakan Tere. Itu alat musik sesama, Pak. Dimainkan di masyarakat. Iya.
Sasando dengan cara dipetik. Tadi pas di video ada kan yang memainkan? Iya, Pak. Iya, itulah namanya Sasando. Mana tahu kau kurang paham, kurang tahu, jadi tahu. Ya kan? Sasando. Berikut. Ada yang tahu? Ya, silakan. Esa. Alat musik itu namanya tifa, dimainkan dengan cara dipukul. Iya, 100. Ya. Namanya tifa. Dari Papua. Cara memainkannya dipukul menggunakan tangan. Jadi kolintang tadi menggunakan kayu, dia langsung dari tangannya. Yang terakhir. Ya, silakan Juan. Alat musik tersebut bernama keyboard yang dimainkan dengan cara ditekan menggunakan jari. Iya, salah. Mantap kelas ini the best. Terima semua ya. Mantap-mantap semua di sini. Saya bertanya, tahu? Oh, tahu. Berbiasa, tangan. Ini namanya alat musik keyboard. Kayaknya sudah sering kita melihat ini sepertinya ya. Di mana-mana di acara-acara keyboardan syukuran rata-rata sudah menggunakan keyboard. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Silakan simak. Kelihatan? Musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Prinsipnya, segala sesuatu yang bisa memproduksi suara dan dengan cara tertentu yang bisa diatur oleh musisi dapat disebut sebagai alat musik. Ilmu yang mempelajari alat musik disebut organologi. Alat musik sangat bervariasi dan beraneka ragam jenisnya. Alat-alat musik tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat musik berdasarkan sumber bunyinya dan alat musik berdasarkan cara memainkannya. Alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ideofon. Ideofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Contoh pada alat musik barat adalah drum, marimba, dan xylophone. Dan contoh pada alat musik tradisional adalah gamelan, angklung, kulintang, dan talempong. Aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Contoh pada alat musik barat adalah flute, trompet, harmonika, klarinet, dan gamelan. Sedangkan contoh pada alat musik tradisional adalah suling, tajidor, saluang, dan bangsi. Kordofon. Kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Contoh pada alat musik barat yaitu biola, cello, bass, gitar, dan harpa. Lalu contoh pada alat musik tradisional adalah sitar, piano, kecapi, dan sasando. Membranofon. Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Contoh pada alat musik barat yaitu timpani dan flor serta tom pada drum. Sedangkan contoh pada alat musik tradisional adalah tifa, kendang, dan rebana. Elektrofon. Elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Contohnya adalah keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, drum elektrik, dan lain-lain yang sumber bunyinya dihasilkan melalui listrik. Alat musik berdasarkan cara memainkannya. Jenis-jenis alat musik ini dibagi menjadi 4 kelompok. Pengelompokan ini berdasarkan pusat sumber bunyi yang menghasilkan suara atau nada. Keempat kelompok dalam jenis-jenis alat musik ini adalah alat musik tiup. Alat musik tiup menghasilkan suara saat kolom udara di dalamnya digetarkan. Timbunan nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom udara dan bentuk instrumen. Sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, konstruksi instrumen, dan cara menghasilkannya. Berikut contoh permainan alat musik tiup.
menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditahu. Dari hasil pengamatan video, setelah tadi kita mengidentifikasi berbagai alat musik dari berbagai kelompok, ternyata yang dikatakan oleh teman-temanmu itu benar. Tapi pengelompokannya di sini terbagi menjadi yang pertama ada kelompok alat musik videofon. Videofon ini tadi berdasarkan video adalah alat musik yang bunyinya dari tubuh alat musik itu sendiri. Contohnya tadi apa? Kolintang. Ya, jadi dia suaranya dari badannya si alat musik tersebut. Gong termasuk, kolintang termasuk, angklung juga termasuk. Ya. Yang kedua, aerofon. Aerofon ini yang sumber bunyinya dari hembusan atau getaran udara. Contohnya apa tadi? Seruling. Kalau di musik baratnya ada trompet, ya, klarinet, harmonika, pokoknya segala sesuatu yang ditiup. Oke. Yang ketiga, kordofon. Ini sumber suaranya dari dawai atau senar yang dipetik. Sando tadi, contohnya, atau gitar dipetik. Ya. Yang keempat ada membranofon. Sumber suaranya dari selaput kulit atau membran. Contohnya apa? Gendang, tifa. Kalau musik baratnya itu drum. Pokoknya yang mempunyai membran yang dipukul tadi ya. Oke. Yang terakhir elektrofon. Yang sumber bunyinya dari listrik. Iya. Tadi apa contohnya? Dua. Oke. Paham semuanya. Terus yang berikut ragam alat musik tradisional berdasarkan cara memainkan. Ditiup, dipukul, dipetik, digoyang, dan digesek. Ada apa yang digoyang? Kira-kira apa ini? Angklung. Iya, angklung. Betul, 100. Mantap. Ada yang dipukul, digesek, dipetik, ditiup, ternyata ada yang digoyang. Adalah angklung. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahidi Sediadi Astro dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi alat musik berdasarkan fungsinya. Kita langsung saja klasifikasi alat musik berdasarkan fungsinya. Yang pertama, alat musik diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, ya, yaitu alat musik ritmik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang klasifikasi alat musik juga. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan sumber bunyinya. Yang kedua adalah berdasarkan cara memainkannya. Yang ketiga ini yang sekarang kita pelajari adalah klasifikasi alat musik berdasarkan fungsinya. Yang pertama, alat musik ritmik. Apa itu alat musik ritmik? Jadi alat musik ritmik ini ya, ini adalah sebagai pola irama. Ya, biasanya alat musik ritmik ini tidak mempunyai nada. Ya, alat musik itu yang tidak mempunyai nada. Contohnya di sini ada kendang, ya. Kendang, lalu di sini ada drum. Alat musik ritmik ini biasanya memainkan tempo juga dalam sebuah permainan musik. Misalnya nih, kalian lagi main band ya sama teman kalian, atau main pertunjukan musik tradisional apa yang pegang kendang dan atau pegang drum. Kalau main temponya kecepatan. Yang pertama mempunyai peran untuk mengatur tempo itu drumnya. Ya. Mas bro, kendangnya temponya dikurangi, atau mas bro, temponya dikurangi. Kamu bilang pada drummernya. Karena drummer yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur ritmik tempo pada sebuah pertunjukan musik. Lanjut. Yang berikutnya adalah alat musik melodis. Ya, alat musik melodis ini berbeda dengan alat musik ritmik. Alat musik melodis ini yaitu
alat musik yang dapat menghasilkan nada. Ya tadi kan kalau mic dia tidak bernada, kalau ini bernada. Tetapi kalau alat musik melodis dia memainkannya satu demi satu nada. Ya, satu nada. Alat musik melodis biasanya mempunyai peran untuk memainkan melodi utama dalam sebuah lagu. Ya, ini alat musik melodis. Contohnya di sini ada rebab, ya, ada rebab. Kemudian ada biola, terus ada recorder. Ya, memainkannya kata kuncinya untuk alat musik melodis adalah nada demi nada, satu-satu. Ya, berikutnya yaitu alat musik termodis. Ini berlawanan dengan alat musik melodis. Ya, kalau alat musik melodis itu mainnya nada demi nada atau satu nada, berbeda dengan alat musik harmonis. Kalau harmonis itu harus bareng-bareng nih. Misalnya di sini ada alat musik gitar. Gitar ini fungsinya untuk mengiringi melodi utama, ya, untuk mengiringi melodi utama. Biasanya untuk mengiringi sebuah melodi utama kita butuh yang namanya akord. Akord ini adalah perpaduan dua nada atau lebih, ya, yang menghasilkan harmoni. Nah, makanya yang mengiringi melodi utama itu adalah alat musik harmonis. Nah, alat musik harmonis di sini ada gitar, kemudian ada piano dan juga sebagainya. Apakah gitar bisa jadi melodi? Bisa, kalau mainnya nada demi nada. Apakah piano bisa menjadi alat musik melodis? Bisa, asal memainkannya nada demi nada, bukan main bareng. Pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan secara praktik bagaimana alat musik harmonis dan melodis ini nanti dimainkan supaya lebih mudah membedakannya. Oh, ini alat musik harmonis, ini alat musik melodis. Oke, demikian dari saya video yang Setelah mengamati video, klasifikasi alat musik berdasarkan fungsinya ternyata terbagi menjadi tiga. Yang pertama sebagai ritmis. Dan contohnya apa? Gendang, drum, perkusi. Dia yang mengatur tempo. Kalau dalam band itu, kalau pengatur temponya adalah drum. Mau kecepatan, mau kelambatan, drum yang mengatur. Itulah sebagai pola ritmis. Ya. Yang kedua, melodis. Dia untaian nada, ya, menjadi sebuah nada yang panjang yang dibentuk menjadi sebuah bisa lagu atau bisa seperti instrumental seperti itu, ya. Tadi alat musiknya contohnya apa? Recorder bisa, suling pun bisa, ya. Saxophone pun bisa tadi yang di video tadi, ini juga membawa melodi. Gitar pun bisa sebenarnya. Makanya ada orang yang kalau ada penyanyi yang lagu rock, karena ada melodi-melodinya kan, tengah-tengah kan, interlude-nya itu juga termasuk, ya. Yang ketiga, harmonis. Harmonis ini pembawa akord atau kunci. Makanya kalau main piano itu ada akord C, main gitar juga ada akordnya kan, kunci. Kalau kita istilahnya kunci, bukan akord. Inilah yang contohnya, ada simbal, ada tamborin, ada gendang, ada maracas, ada triangle, ada tifa, dan sebagainya. Ini ritmis. Melodis. Tadi melintang pun bisa, suling bisa. Karena kita bicara tentang tradisional, maka saya tunjukkan tradisional, bukan sebar saya tunjukkan, ya. Angklung bisa. Terus yang berikut harmonis. Di sini ada piano, ada harpa, ada harmonika, ada gitar, dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir, fungsi alat musik tradisional sebelum bapak bagian dari KPD, ya. Yang pertama itu secara umum, ya, secara umum. Sarana komunikasi, sarana hiburan, berekspresi, mengiring pertunjukan, upacara adat, ekonomi. Yang paling banyak yang mana? Hiburan. Kelompok, ya. Sebagai hiburan. Yang lain setuju? Yang paling banyak fungsi. Seni, pertunjukan, ada kata hiburan, juga yang lain ada
Di masa-masa seperti ini, apakah ini juga termasuk? Ya. Hah? Ya. 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 Ya atau tidak? Ya. Tidak. Antara ya dan tidak ya. Baik. Ada 6 fungsi umum alat musik. Tapi yang paling banyak adalah yang untuk menghibur, melaksanakan pertunjukan untuk menghibur orang. Di samping itu ada budaya, ada pertunjukan. Terakhir bisa juga sebagai komersial, sebagai sarana untuk menghasilkan uang. Saya akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Sebelumnya tadi sudah saya bagi kelompoknya. Nanti di atas sini cantumkan nama kelompoknya. Tadi saya bagi kelompoknya di sini kelompok gamelan, di sana kelompok angklung, yang ini kelompok golintang, yang di sana seruling, yang di sini sasando. Tentukan nanti di sini nama kelompoknya. Baca soalnya, LKPD-nya, terus instruksinya terus kerjakan. Oke? Baru di sini terakhir di bawahnya kasih kesimpulan. Kesimpulan dari pengamatan diskusi kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan kami dan diskusi kelompok, kami dari kelompok ini bla 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 gitu ya. Nanti presentasi ke depan mewakili 1 orang 2 orang ke depan. Dibacakan nanti. Oke? Ya, saya akan bagikan. Saya menginginkan Anda menggunakan media elektronik atau handphone untuk mencari sumber-sumber data. Ya, selain dari buku paket, silakan Anda mengambil sumber-sumber informasi lainnya dari handphone, media elektronik. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi, ya, hasil pengamatan diskusi bersama dengan kelompoknya. Kami persilakan yang pertama dari kelompok gamelan. Beri tepuk tangan. Kami dari kelompok gamelan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama contoh, nama alat musik 1 sasando, asal daerahnya Pulau Rote atau NTT, sumber fungsinya pedofon, cara memainkannya dipetik, fungsi pada komposisi musik melodis. Yang kedua, nama alat musik seluring, asal daerah Sunda, sumber bunyi aerofon, cara memainkan video, fungsi pada komposisi musik harmonis. Kesimpulannya kami dapat
musik yang dilahirkan dan dikembangkan di daerah tertentu, serta terus ada karya disesuaikan oleh masyarakat setempat yang mendapatkan warisan musik tersebut. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok 16. Ya. Setelah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Yang berikut, Agus, silakan presentasikan ke depan. Suaranya yang kuat ya, nak? Yang tegas suaranya, yuk. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok angklung. Lembar kerja peserta didik istilah tabel berikut ini dengan mengkategorikan ragam alat musik tradisional dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Nama alat musik yang satu doli-doli, asal daerah Sumatera Utara, sumber bunyi, membranofon, cara memainkan dipukul, komposisi musik yaitu ritmis. Yang kedua bonang, asal daerah Jawa Timur, sumber bunyi membranofon, cara memainkan dipukul, komposisi musik yaitu ritmis. Yang ketiga suling, asal daerah Bali, sumber bunyi aerofon, cara memainkan ditiup, komposisi musik yaitu melodis. Yang kelima talindo, asal daerah dari Sulawesi Selatan, sumber bunyi kardopon, cara memainkan dipetik, dan komposisi musik harmonis. Yang keenam angklung, berasal dari timur, sumber bunyi idiofon, cara memainkan digoyang, dan komposisi musik harmonis. Kesimpulannya adalah dengan mengerjakan tugas LKPD ini, kita bisa tahu alat-alat musik tradisional dengan berbagai asal daerahnya, sumber bunyinya, cara memainkannya, dan fungsi pada komposisi musik tersebut. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada peserta kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi kita ragam alat musik berdasarkan bunyi, sumber suaranya, dan cara memainkannya, sekaligus juga dia tergolong dalam klasifikasi alat musik apa. Ada ritmis, ada melodis, dan harmonis. Yang telah Anda lakukan itu, yang Anda telah presentasikan itu semuanya adalah benar, ya. Jadi masing-masing daerah memiliki ciri khas dari masing-masing daerah, ya. Dan itu merupakan kekayaan dari budaya kita Indonesia. Dari pembelajaran ini tentunya peserta didik kami paham, ya, dan mengetahui berbagai macam ragam alat musik dan berbagai nusantara dengan cara memainkannya dan sumber bunyinya dari mana saja, ya. Harapannya peserta didik kami paham di pembelajaran kita saat ini, ya, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik kami tentang materi yang disampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan, terus berikut juga dengan yang telah Anda diskusikan. Bapak akan membagikan lembar penugasan atau soal latihan kepada peserta didik kami. Harap dikerjakan, dan ini akan nanti dikumpul sebagai penilaian individu. Kalau tadi kan kelompok, ini penilaian individu yang akan saya masukkan nanti dalam daftar nilai. Bapak akan memberi waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Bagian tugasnya dibutuhkan oleh Franky, anak-anak.
Untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Tapi sebelumnya kita akan merangkumkan atau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama, silakan yang sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan angkat tangan. Ya, Beli. Silakan. Ya, daerah Indonesia memiliki musik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, menjadi aset daerah yang berkembangnya di lingkungan masyarakat di daerah tersebut. Menurut sebelumnya, alat musik tradisional dapat dibedakan menjadi alat musik aerophone, membranophone, aerophone, dan chordophone. Iya, terima kasih. Ada lagi dikumpulkan? Ya, silakan lagi. Menurut cara memainkannya, alat musik tradisional dapat dibedakan menjadi dipukul, dipecik, digesek, dan ditiup. Dalam komposisi alat musik tradisional dapat berfungsi sebagai pola irama, melodi utama, dan pengiring melodi. Iya, tangan semua. Baik, dari keberagaman alat musik yang ada di Nusantara itu beda daerah, beda cara memainkan dan cara fungsinya, ya, dari fungsinya berbeda tergantung daerah masing-masing. Yang mana musik tradisional itu adalah musik yang diturunkan oleh nenek moyang kita dahulu, turun temurun ke generasi kita. Tugas kita sebagai generasi muda menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai kekayaan bangsa ini dikuasai oleh orang lain atau negara lain, ya, terkikis oleh zaman. Kita boleh mencintai musik barat, musik modern, tapi jangan pernah lupa dengan musik tradisional kekayaan bangsa kita. Semoga di pembelajaran hari ini kami sekalian bisa memahami materi kita. Nah, untuk minggu depan materi kita tentang pertunjukan musik dalam permainan musik di buku paket itu di halaman 91. Nanti di rumah tolong dibaca-baca biar minggu depan bisa kita bahas lebih mendalam lagi. Itu saja materi kita pada siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, terima kasih.